asal sekolah kakak sebelumnya di Semansa Bos ya? Iya. Nah, Sama kira-kira lulusan tahun berapa? 2022. Lalu diterima di perguruan tinggi mana dan tahun berapa? Diterima di perguruan tinggi Universitas Negeri Jenderal Sudirman pada tahun 2023. Maaf. Untuk jalur masuk Unsud itu kakak menggunakan jalur apa? Saya lewat jalur yang tes. Oh, kira-kira strategi apa sih yang kakak persiapkan? Kalau saya sih banyak belajar, cuma saya waktu itu karena di situ saya nggak ada niatan buat kuliah dan yang mau langsung lanjut kerjaan mau kerja, tapi tahunya keterima. Terus waktu pada saat hari H saya intinya nggak tahu itu blok B sama C. Intinya di situ saya udah pasrah banget sih, tapi Tuhan berkata lain kan. Terus akhirnya Untuk uang UKT-nya berapa ya kak? saya dapat KIP kuliah, jadi saya dibiayai oleh ini Kemendikbud, langsung dibayarkan, tapi total UKT-nya itu 2,8 sekian. Nah, terus dapat itu juga biaya hidupnya 4,8 juta tambah setiap 1 semester. Oh baik kak. Untuk prodi yang kakak pilih, Kenapa? Gimana? Prodi yang saya pilih Iya. gimana? dan kenapa memilih prodi Prodi yang saya tersebut? pilih. Ya. Sebenarnya ya gara-gara lihat itu sih saudara banyak masuk ke hukum, terus ada yang jadi hakim muda, terus ada yang jadi notaris, ada yang jadi hakim, jadi kayak tertarik aku buat ke ranah hukum, jadi akhirnya aku juga pengen terjun juga di bidang gitu. Lalu untuk sistem perkuliahan di sana seperti apa kak kira-kira? Perkuliahan di sini ya kuliahnya tuh hampir sama kayak kalian sekolah, cuma kuliah pas lagi ada dosennya aja loh. Jadi misal makul PPKN ada dosennya, berarti masuk aja tetap biasa. Misal di sini tuh biasanya 2 SKS, satu SKS-nya itu 50 menit. Jadi 2 SKS-nya satu kan gitu sih biasanya. Lalu untuk biaya hidup di sana, apa kakak ngekos dan makanan bulanan tiap harinya itu berapa kira-kira kak? Aku jadi aku tuh modelannya dijatah biasanya 1 bulan tuh 1 juta. Saya itu sehari bisa makan tuh cuma 5.000. Jadi itu masak nasi sendiri, terus lauknya beli gitu. Baik, untuk hambatan selama kuliah dan suka duka selama kuliah itu gimana kak? Hambatan kuliah pasti uang sumpah. Jadi itu misalnya kalau kalian ikut kepanitiaan apapun, pasti kalian jadi nggak disiplin makan di rumah terus. Jadi kalian tuh terpaksa harus makan di luar, yang bikin kalian tuh uangnya keluar terus loh. Jadi bikin uangnya tuh yang
harusnya ngebudgetin sehari 10.000, kalian bisa jadi lebih sampai 30.000-an mau ya, sampai keluar segitu. Alhasil nanti kalian cepet banget keluar, cepet banget habis uangnya. Kalau untuk Aku di situ. kalau untuk teman-temannya itu kayak mempengaruhi nggak? Jadi kakak tuh Ya. jadi boros gitu. Oh, itu pasti sih. Misal kayak teman ngajakin PL yuk PL, enggak lah. Aku kan mending skip kan nih, itu kalau PL atau main kemana nongkrong-nongkrong itu sih ngeluarin uangnya banyak sih. Cuma kalau sekali 2 kali boleh lah, nggak apa-apa. Jadi buat main aja, nambah relasi gitu. Tapi jangan seringan. Baik kak. Lalu yang terakhir, saya meminta saran dari kakak dan pesan untuk saya yang masih belajar. Misalnya sih gini sih ya, kalau kamu niat kuliah, kamu belajar ya, misal nih kalau kamu itu kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Nah, kelas 11 mending gak usah mikirin SNBP, kamu fokus ke SNBT aja. Kamu fokus belajarin yang bakalan keluar ntar di tes SNBT, kayak misalkan Kayak latihan soal gitu ya. penalaran kognitif dan lain-lain gitu. Dimulai dari sekarang, soalnya itu butuh apa ya, penalaran yang enggak apa sih nih, apa namanya, dadakan gitu loh, harus belajarin lama. Jujur sih, aku juga waktu itu hoki aja. Kakak Jadi, dulu diterima. sudah nyiapin buat SNBT itu dari kelas berapa? Aku gak nyiapin, enggak. Oh enggak, Aku cuma semalaman belajar SNBT. sistem kebut ya kak? Iya, sistem kebut semalam sih, benar-benar sistem kebut semalam. Dan itu aku nilainya paling gede itu di matematika. Cuma matematika tuh yang bisa nongkrong aku ke atas buat nolongin yang bahasa Inggris, yang lain-lain. Intinya matematika itu di situ aku lumayan bisa, jadi nolongin yang lainnya. Keren. Gitu sih. Sekian mungkin dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Dan juga terima kasih saran yang sudah Kak Aristu berikan kepada saya. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya, Ya, kamu matiin ya. oke. Sebelumnya terima kasih kepada kakak yang sudah menyempatkan waktu sehingga saya pada hari ini bisa mewawancarai. Baik, langsung saja. Mungkin pertama perkenalan diri terlebih dahulu. Ayo perkenalkan, saya Ifti Aisyah Nuraili dan kakak. Saya Sari Ilwana. Baik, alamat rumahnya kakak di mana? Saya Serayu Larangan, RT 3 RW 6, Kecamatan Privet, Kabupaten Purbalingga. Asal sekolahnya di mana dan lulus tahun berapa? Oke, saya lulus tahun 2017 dari Universitas Negeri 11 Maret untuk prodinya PGSD. Lolosnya tuh diterima di PTN mana dan tahun berapa awal masuk kuliah? Awal masuk kuliah tahun 2013, masuk PTN-nya UNS. Kalau masuk UNS itu lewat jalur apa kak? Dan strategi yang kakak siapkan buat melewati jalur tersebut? Oke. Saya kalau sekarang itu SNPTN ya. Kalau dulu itu masih jalur rapor. Jadi ya ini dari kelas 1 sudah harus mempersiapkan. Dari kelas 1 SMA itu harus sudah siap. Kita mau ambil PTN mana, jurusan apa, harus sudah mulai dipersiapkan. Lalu untuk uang UKT-nya kira-kira berapa kak? Untuk UKT-nya ketika tahun saya itu 7 juta. Golongan berapa? Itu saya kurang paham ya, karena ketika itu saya mengambil beasiswa
untuk prodi yang kakak ambil apa dan mengapa memilih prodi tersebut? Prodinya PGSD. Sebenarnya itu ketika kita mengambil jalur masuknya melalui rapot, disediakan 2 PTN dengan 4 prodi. Nah, ketika itu saya kan dari SMK jurusan akuntansi. Jadi pilihan 1, 2, 3 itu semuanya terkait dengan akuntansi. Pilihan keempat, sebenarnya saya itu cuma mencari yang dekat. Nah, ternyata ada PGSD. Saya memilih PGSD dan alhamdulillah yang masuk malah PGSD. Seperti itu. Lalu bagaimana sih sistem perkuliahan di sana? Sistemnya sama dengan PTN-PTN lain, ada SKS yang harus ditempuh, kemudian seperti tugas yang harus dikerjakan gitu. Biaya hidup selain uang itu UKT kayak ngekos atau dan lainnya gitu? Kebetulan di UNS itu menyediakan asrama. Jadi saya sangat terbantu ketika tahun pertama perkuliahan saya tinggal di asrama. Biayanya sangat murah, cuma 100.000 per bulan. Untuk selanjutnya ketika masa di asrama sudah selesai, saya kos ya di kosan dekat kampus gitu, juga mencari yang murah, lumayan murah gitu. Baik. Lalu hambatan selama kuliah, suka duka di sana tuh bagaimana? Kalau perkuliahan suka dukanya banyak sukanya. Karena yang penting itu kita selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan gitu. Karena pasti ya anak kuliah pasti capek, pasti banyak tugas, tuntutan dari dosen, kemudian ada permasalahan dengan teman dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat tujuan pertama kita masuk kuliah itu apa. Jadi ya dinikmati. Baik Kak, yang terakhir saya ingin meminta saran dari kakak dan pesan. Oke, saran dan pesan untuk adik-adik semua yang masih SMA, jangan takut untuk bermimpi. Kalian ingin masuk PTN mana? Yang penting tanamkan dari sekarang. Kalian ingin masuk mana, prodi apa, dan selalu berusaha. Jangan lupa berdoa. Juga izin orang tua, karena restu orang tua juga tidak kalah penting. Baik Kak, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.